Halo, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel aku, di channel Cerita Sally. Kali ini kita mau bahas tentang MPASI. Kira-kira apa saja ya bahasan mengenai MPASI? Kira-kira udah pada tahu nggak ya? Atau hanya selama ini ngasih anaknya? Ya udahlah, yang penting dikasih bubur, beli, it's enough gitu. Yang tahu kandungan-kandungannya yang dibutuhkan bayi seperti apa? Let's go. MPASI. Sudah pada tahu kan kepanjangannya apa? Makanan pendamping ASI. Ingat ya. Kepanjangannya kan kayak gitu ya. Lagi makanan pendamping ASI. Bukan makanan pengganti ASI. Tujuan dari MPASI adalah memberikan makanan tambahan untuk mensubstitusi kandungan ASI yang mulai berkurang sejalan dengan bertambahnya usia bayi. Aku udah tulis di sini sih, jadi aku agak baca ya dengan skrip yang udah ada di sini. Jadi kayak gitu. Kapan sih MPASI mulai dilakukan? Biasanya orang-orang memulai MPASI anaknya di usia 6 bulan kan, sesuai peraturan yang mungkin dari pemerintah atau yang disepakati oleh IDAI. Tapi tahukah kalian sebenarnya dulu itu WHO menetapkan MPASI bisa dimulai dari usia 4 bulan. Yaitu dulu, tapi seiring bertambahnya ilmu pengetahuan, WHO mengevaluasi lagi penelitiannya dan menetapkan bahwa MPASI bisa dimulai dari usia 6 bulan. Kenapa? Karena saat di usia 4 bulan itu, pada saat dulu peraturan yang 4 bulan nih, banyak bayi yang malah mengalami malnutrisi karena kandungan gizi yang tidak tercukupi oleh orang tuanya untuk kebutuhan bayinya. Jadi 4 bulan nih yang dulu udah boleh mendapatkan MPASI, tapi karena pengetahuan orang tua yang masih minim, tidak mencari tahu fungsi MPASI sebenarnya itu seperti apa, anak mereka bukannya terpenuhi gizinya oleh MPASI, malah kekurangan zat gizi kayak gitu. Sorry ya ribet, maklumlah pertama, tapi aku harap pesan ini masih sampai sih. Dan ini aku kasih diagram yang aku kutip dari Instagram Dokter Meta. Ini akan ada penjelasannya tentang kenapa MPASI dilakukan di usia 6 bulan. Oke. Bisa dibaca mungkin ya, nanti aku kutip. Masih ingat gambar ini kenapa MPASI dimulai 6 bulan? Karena kebutuhan energi bayi setelah 6 bulan tidak tercukupi lagi semua oleh ASI. Jadi harus terpenuhi dari MPASI. Ini udah sepakat ya. Nah, itu ada tabel kuning itu menunjukkan energi dari ASI, dan yang putih itu energi yang tidak terpenuhi, atau alias diagramnya menunjukkan sebenarnya butuh segini, tapi yang kosong ini yang terisi dari ASI itu cuma segini, jadi kurangnya segini, kekurangan energinya kayak gitu ya. Nah, ini 0 sampai 2 bulan masih tercukupi full nih warna kuning 400 kilokal per hari, dan usia 3 sampai 5 bulan 500 kilokal per hari masih sangat dicukupi oleh ASI. Dan tapi saat usia 6 sampai 8 bulan mulai ada yang kosong nih yang harus dipenuhi dari yang lain. ASI udah tidak meng-cover lagi kan. Ini warna kuning hanya kira-kira 400 kilokalori per hari, sedangkan yang warna putih itu kan yang harusnya 6 sampai 8 bulan itu 600 kilokalori per hari, tapi yang kosong itu 200 kilokalori per hari. Itu yang kita dapat dari mana? Ya, yang itu fungsinya MPASI, mengisi celah kosong yang tidak lagi dipenuhi oleh ASI gitu ya, sampai 12 sampai 23 bulan. Dan persentase MPASI usia 6 sampai 8 bulan 30% harus terpenuhi dari MPASI. Usia 9 sampai 11 bulan 50% 50% dari ASI dan 50% dari MPASI. Usia 12 bulan sampai 23 bulan dengan porsi 30-70%, 30% dari ASI dan 70% dari MPASI. Jadi ASI pun tidak dihilangkan sama sekali. ASI masih diberikan sampai maksimal sampai 2 tahun, bisa sampai 2 tahun. Dan aku pernah dengar sih lebih dari 2 tahun pun masih boleh, cuman memang kandungan gizinya udah apa ya udah banyak yang hilang sih sebenarnya, makanya bisa maksimal sampai 2 tahun aja, tapi sebenarnya tidak dibatasi, mau sampai 3 tahun juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang itu yang aku baca, tapi lupa baca dari mana. Kenapa MPASI diberikan di usia 6 bulan? Ya tadi kan sama kan. Karena memang kebutuhan bayi yang dulunya peraturan WHO menetapkan MPASI di usia 4 bulan itu ternyata
malah terjadi miskomunikasi alias mispersepsi bahwa bukan mispersepsi sih, tapi lebih ke orang-orang dulu yang menerima bahwa MPASI, peraturan MPASI 4 bulan itu malah mereka hanya asal memberikan makanan, yang penting makan, tapi bayinya tidak mendapatkan nutrisi secara cukup. Jadi WHO akhirnya melakukan penelitian ulang kan, dan mendapatkan fakta bahwa sampai 6 bulan pun itu masih mencukupi dari ASI. Jadi nggak usah repot-repot lah, mendingan ya kalau memang anaknya kondisinya baik ya berikan aja di usia 6 bulan. Dan apa ya, oke, tapi boleh nggak sih memberikan MPASI di bawah 6 bulan? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi sebaiknya konsultasikan dulu ke dokternya ya. Karena pada kasus tertentu saat bayi mengalami berat badan yang di bawah standar kurva KMS-nya biasanya itu, kadang juga dokter menyarankan untuk MPASI-nya dimulai lebih awal dengan tujuan mengejar kekurangan nutrisi itu, menambah berat badannya juga. Tapi pada kasus lain, pada kasus bayi dengan kondisi tertentu atau bayi prematur, biasanya malah bisa lebih mundur dari 6 bulan. Karena apa? Karena ya mungkin organ mereka belum siap untuk menerima asupan makanan selain liquid, kadang kayak gitu sih. Jadi alangkah baiknya kalau mau memulai MPASI sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter, baiknya seperti apa sih, MPASI yang baik itu kayak gimana gitu sih. Tapi biasanya kalau memang anak kita kondisinya baik, sudah bisa menerima, biasanya kan anak dimulai dengan fase oral nih, fase menggigit-gigit bayi itu tandanya memang bayi sudah mulai siap untuk menerima MPASI, biasanya kayak gitu kan. Jadi kalau memang kondisinya baik, semuanya bagus, kita bisa memulai itu di usia 6 bulan. Makanan MPASI itu yang baik bagaimana sih? Saya banget gitu. Jadi makanan MPASI itu yang baik itu yang mengandung gizi yang mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Ingat ya bahwa makanan bayi dan makanan dewasa itu sebenarnya sama, cuman berbeda. Kadang ada bedanya di beberapa hal. Sama aja sih kebutuhan kayak dewasa. Kalau orang dewasa kan 4 sehat 5 sempurna, ya sama. Bayi juga 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya ini didapat dari susu ASI ataupun susu formula. Ada mikronutrien dan ada makronutrien. Yang makronutrien itu didapat dari 1 karbohidrat, 2 protein, 3 lemak, 4 serat. Jadi MPASI yang baik itu yang mengandung ya sama aja kayak orang dewasa 4 sehat 5 sempurna, bisa dibilang seperti itulah. Kalau kata dokter Meta itu menu lengkap yang mengandung karbohidrat, protein, serat, lemak. Serat itu tujuannya apa sih gitu? Karbohidrat ini adalah untuk menyuplai energi bayi. Itu tujuannya apa sih? Biasanya kan kalau dulu waktu kita sekolah untuk menyuplai energi kan, untuk cadangan energi. Nah ini juga sama di bayi, untuk dirubah menjadi energi kayak gitu kan ya. Maaf karena saya bukan expert jadi menjelaskannya agak belibet, sorry. Dan yang kedua adalah protein. Protein ini yang sangat amat penting untuk bayi. Kenapa? Ingat kan fungsi protein di waktu sekolah kan? Nah, protein ini sangat penting untuk pertumbuhan. Jadi, jangan lupa untuk memberi protein. Saat kita memberi MPASI bayi atau anak, konsentrasinya ini di protein. Jangan lupa, ini sangat penting banget kalau kita menginginkan anak kita tumbuh dengan baik. Salah satu peran protein ini juga untuk perkembangan otak. Perkembangan otak nih. Masa iya sih nggak pengen otaknya berkembang dengan baik? Jadi jangan cuma ngasih karbohidrat aja atau sayur aja atau apa aja, tapi usahakan lengkap juga proteinnya, jangan lupa. Dan yang ketiga, ini serat itu bisa didapat dari sayuran atau buah-buahan. Tapi perlu diingat kebutuhan serat bayi dengan kebutuhan serat orang dewasa ini sangat berkebalikan. Kalau orang dewasa itu membutuhkan serat yang sangat banyak untuk salah satunya memperlancar pencernaan ya, terus untuk mengikat lemak dan lain-lain. Tapi pada bayi ini malah harus diminimalisir, dalam artian pemberian serat hanya sebatas untuk pengenalan saja. Kenapa? Nanti kita bahas di step selanjutnya ya. Dan yang keempat adalah lemak. Lemak itu sangat penting untuk membooster berat badan bayi. Tentunya semua orang ingin berat badan bayinya
tumbuh dengan baik kan, dengan montok kan. Nah ini fungsinya lemak. Namun lemak ini seringnya dilupakan orang tua, dianggap yang selama ini berlaku di kehidupan orang tua adalah lemak menghancurkan segalanya kan, membentuk kolesterol, membentuk segala macam. Namun kalau kalau di bayi ini malah sangat berguna banget untuk meningkatkan berat badan bayi. Jadi jangan sampai dilupakan lah lemak ini. Biasanya lemak ini bisa dapat dari minyak goreng biasa, mentega, blue band, apa aja ya, olive oil bentuknya extra virgin ya kalau bisa, atau virgin pun bisa, atau VCO, virgin coconut oil, minyak kelapa, dan yang lain-lain. Nah, tapi lemak ini perlu diketahui, lemak nomor 4 sangat bertentangan dengan serat yang nomor 3. Kenapa? Karena prinsip dasar serat adalah mengikat lemak. Jadi pada bayi yang sebenarnya sangat membutuhkan lemak, harus dikontrol pemberian seratnya ini. Kenapa? Karena ya fungsinya, kalau kebanyakan serat ini, malah lemaknya yang seharusnya diserap bayi secara maksimal, yang harusnya porsinya lebih banyak, malah diikat oleh serat ini. So bakal sia-sia dong pemberian lemaknya kayak gitu, dan otomatis berat badan bayinya tidak akan terbooster dengan maksimal, atau malah bayinya sedikit kurus karena kebanyakan serat yang mengikat lemaknya tadi kan. Dan info nih, kalau kebanyakan serat bisa bikin bayi mengalami sembelit. Di beberapa kasus bayi, ketika contohnya anakku sendiri, ketika anakku diberikan serat yang kandungan seratnya cukup tinggi, contohnya diberikan buah pepaya atau pisang, dia pasti pupnya itu sangat keras. Bahkan di agar-agar aja, yang memang agar-agar kan kayak serat, itu pupnya bener-bener keras. Dan itu tadi fungsinya serba-serbi dari makronutrien ini. Sekarang kita bahas yang mikronutriennya. Kan itu contohnya apa sih? Mikronutrien itu contohnya zat besi, kalsium, fosfor, zinc. Jadi yang udah kita bahas, zat besi itu kan yang kalau dari ASI udah tidak mencukupi. Nah ini fungsinya zat besi yang kandungan MPASI ini adalah menambah kekurangan zat besi yang sudah tidak terpenuhi lagi dari ASI. Dan kalsium ya untuk pembentukan struktur tulang dan lain-lain, tulang gigi apa aja itu ya. Terus apa lagi? Kalsium, kalium dan lain-lain. Mungkin bisa searching di Google untuk lebih jelasnya. Lalu cara masak MPASI itu kayak gimana sih? Harus pakai alat khusus? Iya, mungkin kalau memang ibunya kurang telaten dan bisa punya sedikit rezeki, bisa beli slow cooker kayak ini. Tapi harganya ya lumayan mahal karena bahannya dari keramik. Kalau ini cara kerjanya hampir mirip dengan rice cooker atau magicom yang biasa kita buat untuk masak. Jadi kalau kita punya slow cooker, kita tinggal masukin bahan-bahan, kita setting waktunya seberapa, mau hasilnya seperti apa, dan kalau udah matang tinggal serve aja ke anaknya. Namun kalau kita memang nggak ada rezeki, kita juga bisa kok bikinnya sendiri pakai panci, pakai kompor. Contohnya aku ini tinggal masukin semua. Dan kalau bahannya udah agak kental nih, udah agak semi bubur, itu nanti kalau di usia 6 bulan, waktu Malik 6 bulan dulu, aku ulet lagi pakai saringan pasti. Nanti aku akan review alat MPASI ku di video selanjutnya aja ya. Jadi gitu. Dan hasilnya insya Allah sama aja sih. Yang penting jangan di blender. Kenapa? Karena blender dengan tekstur yang sangat lembut, itu nanti anaknya bisa susah naik tekstur, alias ketika dia udah melewati fase 6 bulan yang fasenya itu bubur kental, nanti kalau 9 sampai 12 bulan dia akan susah untuk diberikan yang agak kasar, yang cincangan, intinya yang kasar lah. Kenapa? Karena ini organ mulutnya ini tidak terbiasa untuk diberikan makanan kasar. Lalu apa bedanya kalau hanya dikasih blenderan dengan ASI? Kan sama-sama seperti liquid, teksturnya tidak ada grindel-grindelnya itu. Jadi sebaiknya tidak di blender agar mempermudah ketika nanti dia naik tekstur gitu.
Lalu apa sih manfaatnya bikin MPASI homemade, bukannya malah ribet ya? Mendingan beli bubur, apa bedanya dengan beli bubur yang di pinggir jalan itu yang udah jadi? Jadi gini ya, kalau kita bikin homemade nih, kita tahu kandungan gizinya. Satu, hygienitasnya. Dua, yang ketiga kita bisa pilih menu sesuai yang anak kita inginkan, kita bisa ganti kapanpun. Yang terutama ini hygiene, kalau kita beli di pinggir jalan, kita bisa pastikan dia menyimpannya kayak gimana, masaknya kapan, itu overcook apa tidak, kita kan nggak bisa mastiin, terutama hygiene-nya ya. Apalagi kalau di pinggir jalan kita beli-beli itu kan ya nggak bisa dipungkirin terkontaminasi sama debu-debu yang ada di jalan kan. Jadi sebaiknya lebih baik bikin sendiri aja. Kalaupun nih kita nggak sempat untuk bikin sendiri, misal ya kita wanita pekerja, kita harus berangkat pagi cepat, alangkah lebih baik beli bubur instan terfortifikasi aja, apa aja kan. Instan nggak buruk kok, tapi alangkah lebih baik homemade ya. Jadi gitu. Jadi thank you so much yang udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa nanti videoku selanjutnya akan mereview tentang alat MPASI ku yang udah aku bikin, biar bisa jadi pertimbangan kalian ketika memilih food processor untuk bikin MPASI ini. Thank you so much. Dadah.